Hai guys, ketemu lagi dengan gue Bayu. Gue Endah. Dalam segmen kita kali ini, Beser Bayu Endah Serem. Oke guys, kita mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sampai sekarang masih mantengin channel kita, nontonin video-video kita, masih ikutin update terbaru untuk video-video kita gitu, baik di Jok-Jok ataupun di segmen Beser kali ini gitu. Kita tetap akan minta kalian untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like, comment, and share. Sekalian. Betul, biar bantu-bantu kita gitu ya, biar kita makin semangat lagi bikin videonya gitu. Oke guys. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa nih dah? Jadi hari ini kita mau bahas bioskop angker di Indonesia versi Beser nih guys ya. Ya, ini versi kita ya guys Ya, gitu. versi Jadi kita versi ya. kita ada 3 bioskop menurut kita yang bioskop angker di Indonesia gitu. Ya. Oke, jadi nggak perlu berlama-lama. Sebelum kita mulai, tapi seperti biasa jangan di skip, Jangan di-skip. tonton, ya, biar kalian tidak kehilangan info penting-pentingnya gitu. Bener ya. banget. Oke, kita masuk yang pertama ya guys. Cerita Jadi pertama. ini yang pertama. Nama bioskopnya adalah Atom Theater atau Bioskop Atom di Citerep. Jadi bioskop ini dibangun di tahun 1978, merupakan bioskop pertama di daerah Citerep. Namun pada tahun 1998, saat krisis moneter melanda Indonesia, bioskop ini tutup. Jadi bioskop ini berada di daerah Citerep Bogor gitu. Di daerah Citerep ini kan ada 3 bioskop. Itu ada Palapa, Columbia, dan juga Atom. Nah, ketiga bioskop itu juga sudah tutup gitu dan berganti menjadi pusat perbelanjaan. Sedangkan bioskop Atom ini masih berdiri hingga sekarang katanya. Terus karena sudah lama terbengkalai, kondisi bangunannya menjadi sangat berantakan. Jadi kursi penontonnya itu sudah robek, terus debunya tebel, terus plafonnya berlubang dan menggantung. Jadi tinggal nunggu jatuh aja gitu. Ya kalian bisa bayangkan lah ya kalau gedung yang udah lama nggak dipakai, ya kan udah lama ditinggalin itu seperti apa gitu kan. Terus karena sudah lama tidak dipakai, jadi maka banyak pengakuan dari warga sekitar yang melihat penampakan gitu. Mulai dari noni Belanda, tuyul, kuntilanak, hingga wanita dengan kepala sengklek. Kalau kalian tahu kepala sengklek itu kepalanya miring gitu ya. Terus tidak hanya pada malam hari, katanya pada siang hari pun kerap tercium bau amis yang menyeruak dari bioskop tersebut. Warga kerap mendengar teriakan wanita dari dalam gedung bioskop. Tak hanya itu, penampakan sosok kakek-kakek berbadan bungkuk sering muncul dan berjalan di dinding dekat pos satpam mengarah ke toilet. Lalu menghilang menembus tembok. Jadi kakek-kakeknya itu jalannya di dinding dekat pos satpam, terus dia tuh ngarahnya ke toilet. Tapi hilang itu nembus tembok gitu. Berjalan di dinding berarti dia miring ya? Nah, nggak ngerti deh, jalan di dinding kan berarti dia jalannya di gitu. Iya, terbalik. Iya, makanya. Nah, pada tahun 2018, beberapa orang dari komunitas Kaskus, biasa disebut Kaskuser gitu kan ya. Ya kalian tahu lah kalau anak-anak zaman sekarang apalagi kan pasti udah biasa melihat trik-trik di Kaskus, pasti kan tahu itu Kaskus itu apa gitu. Jadi mereka datang dan mengeksplor gedung tersebut. Jadi menurut keterangan mereka, dalam bioskop mereka memang mendengar suara tangisan wanita dan melihat kakek-kakek yang tadi, serta ada penampakan sosok wanita. Nah, ini diduga sundel bolong guys. Jadi lagi duduk di bangku bioskop gitu. Oh, Tapi serem nih, maksudnya mereka benar-benar melakukan eksplorasi kayak gitu kan, dan mereka memang menemukan hal itu. Dan, gitu. dan ada penampakan cewek lagi duduk di bangku bioskopnya yang mereka bilang sundel bolong itu. Terus jadi selain itu juga Sarah Wijayanto juga pernah mengeksplor bioskop ini. Jadi katanya bahkan Joko Anwar juga menggelar nobar untuk filmnya Perempuan Tanah Jahanam di bioskop ini. Berarti memang serem ya? Berarti emang serem. Berarti nobar Perempuan Tanah Jahanam di tempat angker seperti itu kayaknya
seru juga sih. Apa memang sengaja buat mancing nih, Bay? Biasanya kan kayak gitu ya, biar dapat lebih adrenalinnya lebih berasa kali gitu ya. Jadi sengaja nonton di situ. Ya, itu tadi bioskop pertama guys, itu di daerah Citarap, Bogor. Mungkin kalau kalian udah yang pernah pernah kesana, mungkin emang bisa, mungkin kalian bisa berbagi cerita juga nanti ya. Iya, gitu. bener banget ya. Karena kalau gue pribadi, ya nggak tahu sih kalau Endah ya. Kalau gue pribadi, gue belum pernah kesana sih gitu. Gue pribadi juga belum pernah kesana sih. Belum pernah sih Belum gitu ya. pernah. Cuman kalau yang bioskop yang kedua ini yang akan dibacain sama Endah nanti itu gue pernah kesini, tapi cuma sudah lewat doang. Oke. Oh ya? Iyalah, sudah lewat doang kan itu dekat. Lewat doang, berarti bukan masuk ke Enggak, gue nggak pernah masuk ke sana, cuma lewat doang. Oke ya guys ya. Jadi sekarang gue mau bacain cerita angker di bioskop yang kedua ya. Jadi ini ceritanya di Buaran Teater, Klender ya, Duren Sawit, Jakarta Timur ya. Nah, di Buaran Teater ini itu bisa dipanggil tuh dengan sebutan Butet ya, Butet. Udah kayak orang Batak ya. Oke, nah dan lama-lama beralih ke Butut. Mungkin karena udah lama nggak dipakai kali ya bioskopnya. Iya. Nah ini berlokasinya di Jalan I Gusti Ngurah Rai dan Jalan Dr. KRT Rajiman ya, Widyo Diningrat, Klender, Duren Sawit, Jakarta. Nah, jadi bioskop ini resmi beroperasi pada tahun 1989 dan berhenti beroperasi itu sejak 25 November 2017. Belum terlalu lama juga lah ya. Belum lama dong, kan 2020, berarti baru 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu, iya, belum terlalu lama. Nah, jadi bioskop ini merupakan bioskop yang cukup ramai pada masanya. Nah, di mana bioskop ini masih menggunakan reel film pada setiap pemutaran filmnya sampai bioskop ini sepi pengunjungnya. Nah, jadi waktu terakhir itu HTM-nya itu 10.000 ya, Ceban ya. Nah, kalau weekday dan kalau weekend sih HTM-nya 15.000 ya. Cuma naik 5.000 Murah, doang. ya termasuk murah lah ya. Nah, jadi bioskop ini nih sangat klasik nih ya, dimana pembelian tiketnya tuh masih menggunakan loket jadul gitu, yang setiap loket tuh hanya melayani satu film. Jadi satu loket satu film, sih jadul banget ya. Iya. Nah, jadi biasanya loketnya itu dibuka beberapa menit sebelum filmnya diputar gitu. Jadi ini ngajarin buat anak-anak muda tuh supaya on time. Jadi dia loketnya nggak buka lama-lama, jadi beberapa menit sebelum filmnya tayang barulah dia buka loketnya itu. Nggak kayak sekarang ya, kalau sekarang kan Sekarang lo bisa mau pesan base sebelumnya juga bisa. Iya gitu benar, kan. jadi ini bener sih ngajarin buat buat anak-anak muda tuh supaya tepat waktu gitu ya. Nah, selain itu bioskop ini mempunyai beberapa cerita seram yang cukup beragam ya. Nah, konon nih ada makhluk lain yang mengintai di lantai 1 dan 3 guys ya. Makhluk ini konon suka mengganggu orang baru nih, orang baru yang datang bekerja atau penonton yang pertama kali datang ke Buaran Teater ini. Bahkan pernah juga ada kejadian kesurupan massal. Kesurupan massal ini kejadiannya pas banget waktu film Pocong 2 ditayangkan. Wow, jadi dia suka gangguinnya itu yang orang yang baru kesana. kerja atau dia baru pertama kali nonton gitu ya. Berarti Tapi kalau ini kesurupan masa pas film pas Pocong 2. Kalau lu sering kesana berarti lu udah nggak digangguin, mungkin dia udah kenal lu ya. Jadi lu nggak digangguin, tapi Iya. unik juga ya. Maksudnya dia khusus orang-orang yang pertama datang doang yang bakal dia gangguin kan. Gue pernah lewat Buaran Teater ini sih, karena kebetulan waktu itu gue ngajar di, gue lupa nama SMK-nya apa, itu dekat Buaran. Pokoknya ada SMK waktu itu gue ngajar choir di situ kan. Dan itu sebelahan dengan ini si bioskop ini sekolahnya. Jadi makanya jadi setiap kali gue habis dari stasiun, gue mau ke sekolahnya itu gue pasti ngelewatin si Buaran Teater ini gitu. Dan emang saat itu udah nggak beroperasi lagi gitu. Dari luar sih sebenarnya masih biasa-biasa aja ya, karena mungkin belum terlalu lama ditinggal. Gue kira dari luar udah kayak usang-usang gitu, enggak, berarti belum, masih biasa Oh, aja. gue sih waktu itu lewat belum terlalu gimana. Karena ini termasuk baru lah ya, 2017 Iya, kan dia mulai 2017 nggak sih. beroperasi, masih baru banget. Oke, jadi itu tadi cerita bioskop angker yang kedua.
Sekarang kita masuk ke cerita bioskop angker yang ketiga. Ini namanya bioskop Regent ya. Sekarang XX masih namanya, itu ada di Yogyakarta ya. Nah, jadi bioskop Regent ini merupakan salah satu bioskop terbesar di Jogja setelah Empire pada masanya nih ya, pada masanya. Nah, namun pada tahun 1999 terjadi kebakaran yang menewaskan 15 orang serta 4 orang tidak ditemukan. Dan kebakaran ini bukan hanya terjadi di bioskop, tetapi terjadi di Hero yang berada dekat bioskop Regent. Jadi Hero-nya itu tuh ada yang bilang juga bahwa bioskop ini sengaja dibakar, tapi sampai sekarang nggak ada yang tahu penyebab kebakaran itu kenapa. Nah, Dan 4 orangnya tidak ditemukan. 4 orang tidak ditemukan. 15 orangnya tewas, 4 orang nggak ditemukan. Gitu. Nah, lalu baru pada tahun 2009 area yang terbakar tadi dibangun ulang menjadi XX1. Nah, banyak yang bilang kalau bioskop tersebut tuh horor banget pas awal-awal didirikan ya. Bahkan udah ada beberapa orang yang pernah mengalami kejadian horor pas nonton film Midnight Show pas lagi ini ya. Film-film yang suka malam-malam. Iya, ya. Jadi film yang diputar, ya itu film yang diputar di malam hari lah ya ceritanya. Jadi ceritanya tuh pas nonton film gitu, tiba-tiba ada bau busuk yang muncul dan kayak bau daging terbakar gitu, kayak bau angus dan daging gosong kayak gitu lah ya. Nah, terus suhu bioskop itu yang awalnya dingin tiba-tiba jadi panas banget. Selain itu ada juga cerita yang pernah lihat kilatan api kayak kebakaran di dalam bioskop itu. Nah, jadi kabarnya kejadian mistis seperti itu tuh sering muncul kalau jumlah penonton midnight-nya cuma 4 orang. Jangan-jangan 4 orang yang hilang ini, waduh nggak tahu juga ya. Gila banget sih. Cuma 4 orang berani banget, maksudnya nonton midnight cuma 4 Iya. orang doang gitu kan ya. Tapi tadi penampakan kayak gitu tuh muncul kalau misalnya yang nonton itu cuma 4 orang. Nah, gue langsung connect ke 4 orang yang hilang tadi, nggak tahu juga lah ya. Nah, jadi salah satu kisah yang paling populer adalah ada 4 orang teman yang lagi nonton midnight di XX1 itu. Nah, ketika udah beli tiket, mereka tuh langsung masuk ke gedung teaternya ya. Tapi ketika mereka masuk ternyata semua kursi tuh udah full, udah ditempatin. Nah, termasuk kursi mereka nih. Nah, padahal waktu mereka pesen tiket, mereka tuh yakin banget yang nonton tuh cuma mereka berempat. Nah, terus mereka tuh datengin petugas penjaga teaternya dan nanya, itu kenapa kok penuh ya kursi bioskopnya. Nah, si penjaga itu jawab bahwa yang nonton tuh cuma mereka berempat aja. Nah, mereka bingung dong. Terus si penjaga jawabnya enteng banget, udah biasa kok mas kayak begini di sini, mereka nggak ganggu kok kalau kalian nggak ganggu. Nah, pas dengar penjelasannya si penjaganya itu, ya gimana ya, mereka tuh akhirnya nggak jadi nonton gitu kan. Bisa jadi filmnya film horor beneran, cuman kalau lu gimana Bay? Hajar aja Bay, apa mau ngerasain nonton film ditemenin sama mereka itu? Berarti pas mereka masuk udah full gitu dong, kursinya nggak ada tempat. Kalau gue jadi mereka sih, kalau teman-teman gue berani, gue pengen aja tuh ngerasain. Maksudnya kapan lagi kan lo nonton tapi gue pulang ditemenin sama mereka yang berbeda dunia dengan kita gitu. Tapi kan pas lu masuk bangkunya udah penuh nih, lu mau duduk di mana? Ya, dan lo kayaknya agak gimana gitu, misalnya even itu kursi lo kayak masa lo permisi mas gitu, ini kursi saya gitu kan nggak mungkin ya. Lucu ya. Makanya. Oke, jadi gini guys. Nah, masih di dalam bioskop Regent ini, jadi masih ada lagi nih cerita lainnya gitu. Jadi katanya ini sama-sama nonton jam malam juga, tapi bukan midnight. Ceritanya ada beberapa orang teman nonton film bareng nih. Saat di tengah film gitu, salah satu temennya kebelet mau pipis, buang air kecil gitu. Pergilah dia ke toilet, ya kan. Nah, pas masuk ke toilet, ada seorang ibu-ibu lagi hamil gede sedang ngepel lantai. Dia permisi dong, ya kan. Tapi si ibu diem aja gitu. Ya, dia bodo amat dan masuk ke bilik toilet. Nah, setelah selesai dan mau keluar toilet, dia nanya lagi ke si ibu, masih kerja aja bu jam segini gitu, lagi hamil gede lagi ibu gitu, nggak dimarahin suami gitu kan ya.
ciri-ciri orang yang basa-basi perhatian gitu kan ya. Benar. Tapi si ibu ini ya tetap diam gitu, masih diem aja gitu. Pas sudah keluar toilet dia baru sadar kalau baju tuh ibu-ibu bukan baju pegawai bioskop biasanya gitu, karena dia kan sering nonton di situ gitu. Jadi hafal lah ya baju-baju karyawan gitu kan. Nah, dia ingat itu baju karyawan hero pada zamannya dulu gitu. Jadi baju karyawan hero yang pada zamannya dulu gitulah gitu, dia baru ingat gitu. Nah, jadi ya bukan cuma penonton sih yang jadi sasaran keisengan penunggu di situ gitu, tapi beberapa penjual makanan di depan atau di seberang gedung itu juga gitu. Jadi ceritanya di waktu awal-awal setelah kebakaran ada penjual ayam bakar yang biasa mangkal di seberang gedung itu gitu. Jadi sewaktu malam dia mangkal, ada mbak-mbak yang mesen ayam bakar tapi pesennya gini, "Mas, beli ayam bakar yang gosong kayak saya ya." Serem gak lo tiba-tiba lo lagi dagang terus ada yang datang, "Mas, pesen ayam bakar yang gosongnya kayak saya ya." Gitu. Gue kayaknya kalau jadi tukang ayam bakar, penjual ayam bakar, gue kayaknya nggak bakal gue lihat tuh, nggak bakal gue lihat dulu orangnya gitu. Gue udah lari kali. Nah, jadi si penjual ini iya aja gitu, karena dia nggak sadar. Nggak sadar, iya aja ya. Jadi mungkin maksudnya sambil bercanda kali gitu kan, jadi sambil tetap aja fokus bakar gitu kan, bikin pesanan gitu. Nah, cuman setelah beberapa saat nih si penjualnya tuh baru ngeh gitu, nengoklah dia ke si pembeli yang ternyata emang gosong. Jadi kabur lah si penjual ayam bakar ini gitu. Ya iyalah, gue juga pasti kabur kalau kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada cerita dari mahasiswa yang ngekos di dekat daerah situ nih, yang ternyata temannya adalah salah satu korban kebakaran pada tahun 1999 itu. Gitu. Jadi kamar kos dia ini sebelahan sama temannya yang meninggal itu, dan dari kamar temannya itu terdengar suara orang merintih dan menangis mulai dari jam 2 subuh sampai suara azan berbunyi. Setelah 2 bulan dia mengalami hal tersebut, akhirnya dia ya pindah kosan gitu. Dia udah mulai nggak betah kali ya, tiap bentar harus dengar suara-suara kayak gitu. Jadi kayak gitu guys, itu dia tadi 3 bioskop yang angker menurut kita berdua. Oke. Ya gue sih belum pernah yang ke Jogja ya, yang di region itu gue belum pernah sih ya. Yang region itu belum. Cuman kalau ngeliat ceritanya ya serem sih. Iya sih serem. Maksudnya gimana ya, misalnya gue tuh kadang suka terbayang gitu, misalnya kalau gue lagi nonton ternyata tuh yang nonton tuh cuman sedikit. Gue tuh suka parno kalau ngeliat kiri kanan, nanti tiba-tiba ada apa gitu. Nggak usah jauh-jauh malam-malam, kadang-kadang kita nonton yang sore-sore aja cuman ternyata ya, cuma berapa doang kursi yang keisi aja, kita kadang mikir iya, ya. Apa ya, maksudnya rasa parno itu gimana gitu kalau misalnya lagi di dalam bioskop tuh lebih apa ya, lebih parno kali ya kalau misalnya nggak penuh gitu loh. Lebih ngeri. Apalagi lampunya gelap kan bioskop kalau misalnya udah mulai film gitu kan. Makanya gue tuh suka duduk di yang deket jalan. Gue nggak suka duduk kayak di pojok-pojok gitu, gue nggak suka. Gue lebih suka yang deket jalanan gitu. Kalau gue sih biasanya lampunya tengah-tengah sih. Kalau maksudnya biar nggak terlalu rempong juga. Maksudnya kalau tengah-tengah kan sometimes kan view-nya lebih enak gitu nontonnya kan. Maksudnya kalau misalnya lagi full, yang di pinggir itu udah keisi, ya gue sih biasa tengah-tengah. Cuman kalau misalnya masih ada, gue suka ngambil di pinggir deket jalan itu. Iya. Nggak kayak anak muda zaman sekarang milihnya pojokan. Ya nggak enak, kalau gue sih nggak suka. Ya kan kalau mereka pojokan biasanya ngelakuin sesuatu yang berbeda, juga nonton. OMG. Oke guys, itu dia tadi 3 bioskop angker versi Beser. Ya. Kalau kalian punya info ada tempat bioskop lain mungkin yang lebih angker lagi yang kita belum bahas, kalian boleh share di komen, dan atau misalnya kalian boleh kirim email juga ke kita di bayuendak@gmail.com. Okay, so thank you guys sudah mampir di channel kita. Pantengin terus dan tunggu video-video kita berikutnya. Oke, so kita pamit undur diri. Bye bye.